Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena satu detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Iwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Iwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail, ya, dimanapun antum berada yang saat ini sedang mendengarkan radio kesayangan kita AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Tema yang akan kita bahas adalah pintu utama iblis. Pintu utama iblis, ya. Insyaallah mudah-mudahan ini yang mendengar pada saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah, dosa-dosanya diampuni dan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agama Islam. Para pendengar yang berbahagia, kita akan mencoba sampai saat ini mayoritas bangsa ini, bangsa Indonesia mayoritas muslim. Namun kita lihat sendiri bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah zaman fitnah ini. Banyak sekali terjadi pertentangan-pertentangan. Ini salah satu yang akan kita bahas. Karena kita kebanyakan mengikuti rayuan iblis berujung azab. Ya. Apa itu pintu utama iblis? Iwafillah rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa pintu utama yang dimana iblis masuk darinya kepada manusia adalah kebodohan. Ini di kitabnya Talbis Iblis halaman 121. Ternyata di kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Tazkiyatun Nafs, ya, di halaman 167, di sini betul-betul ini kebodohan menyeret kepada perbuatan buruk, di mana asal muasal yang menjerumuskan manusia kepada keburukan adalah kebodohan. Karena dengan ketiadaan ilmu, maka hal itu akan membawanya kepada yang lebih besar, yaitu berbuat dosa. Dosa itu diamalkan orang salah aturannya. Kenapa? Bodoh, jahil, ya. Atau menyangka bahwa sesuatu itu dapat mendatangkan manfaat. Saat ini kita bisa lihat seolah-olah apa yang dilakukannya itu bermanfaat, padahal tidak. Karena dia berpikir ini kalau menggunakan atau melakukan ini akan dapat manfaatnya besar. Bisa mencegah, bisa menyembuhkan, gitu kan. Luar biasa di sini. Nah, oleh karena itu para sahabat itu berkata, bodoh itu apa? Setiap yang mendurhakai Allah itu berarti dia orang yang bodoh. Jadi jangan pakai akal kita. Lihat sahabat, ketika kita mendurhakai Allah, kita orang bodoh. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita pada malam hari ini. Jangan kita menghakimin orang. Lihat diri kita. Kita ada gak melakukan kebodohan? Kita ada gak melakukan kemurkaan kita kepada Allah? Artinya ada perintah mengamalkan, kita amalkan gak? Ada yang dilarang oleh syariat ini, kita tinggalkan gak? Nah, kalau itu kita lakukan, perintah nggak kita jalani, larangan kita amalkan, nah kita termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Karena di sini setiap yang mendurhakai Allah berarti dia orang yang bodoh. 5, jadi lihat, mereka memahami hal tersebut berdasarkan penafsiran mereka terhadap firman Allah Ta'ala. Yang jelas kalau ada pegang Quran di surat An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya atau pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Tidak mengerti ini dalam arti KBB
arti dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dianggap bodoh. Ya, satu, tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu dan tidak dapat mengerjakan sebagainya. Nah ini, karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Jadi yang bertobat itu karena dia nggak tahu. Jadi bukan yang tahu ya diamalin. Ini ternyata yang di sini sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Nah, tidak mengerti itu dalam arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bodoh. Ya. Itu ada di surat An-Nisa ayat 17. Ini juga kita bisa lihat di surat Al-An'am ayat 54. Di sini dikatakan, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini juga di surah Al-An'am diberitahu kalau dia melakukan satu kesalahan atau bermaksiat kepada Allah, ya, dia bertobat atas kejahatannya itu diampuni, insya Allah. Ya, nah berdasarkan inilah satu kondisi yang di dalamnya banyak dilakukan keburukan dan kemaksiatan, maka hal tersebut dinamai dengan masa jahiliyah. Karena dengan melakukannya sama dengan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi kita berpikir kita masuk yang mana ini? Ya, kita lihat, jangan lihat yang lainnya, lihat diri kita. Kita malam ini karena malam muhasabah, merenung kita. Ya, kita sampai di sini. Jadi ilmu ini coba kita renungkan diri pribadi kita masing-masing. Jangan melihat orang ya. Tolong dapat informasi ini langsung lihat pada diri kita. Nah, kita lihat dari Qatadah, ia berkata, para sahabat Rasulullah SAW telah bersepakat bahwa setiap yang mendurhakai Robnya, maka dia berada dalam kebodohan, baik disengaja maupun tidak. Dan setiap yang mendurhakai Allah, maka dia bodoh. Dari Mujahid dan Ad-Dakhak, keduanya berkata, bukanlah suatu kebodohan bahwa seseorang itu tidak mengetahui yang halal dan yang haram. Akan tetapi kebodohan itu ketika melakukan apa yang diharamkan. Jadi kalau dia belum tahu ini halal ini haram, itu belum bodoh. Tapi ketika dia tahu itu sudah haram, nah dia melakukan. Nah itu baru dikatakan bodoh. Ya, baru dikatakan bodoh. Ya, ketika dia sudah tahu itu haram tapi masih tetap dilakukan. Contoh para pelaku riba. Ketika dia belum belajar, dia belum dapat dosa itu. Karena dia belum tahu. Tapi ketika dia sudah tahu masih tetap, nah ini bahaya. Ya contoh lah kalau dia pegawai bank syariah, ya pegawai bank syariah. Udah tahu kan dia waktu kerja di bank syariah, kenapa ada bank syariah? Tahu-tahu dia jadi bekerja di bank konven. Ini kan ajib. Sama juga tuh mahasiswa-mahasiswa yang dia mempelajari ilmu-ilmu tentang syariah, ya. Dia kuliah di mata kuliahnya perbankan syariah, mengambil jurusan ekonomi Islam. Ketika kelulus dapat sarjana ekonomi Islam, kerjanya di bank konven. Iya kan, dapat sarjana. Tapi dia ternyata masih bodoh. Nah, kalau dikata bodoh marah. Tapi ini yang dikabarkan. Dan para ulama kita itu tidak gampangan untuk mengeluarkan fatwa. Sehingga ditetapkan bahwa usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Jadi dia telah memutuskan ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Yang A itu usaha perjudian, yang B-nya ini usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas tegas ini. Ya. Usaha lembaga keuangan konvensional itu ribawi. Tapi saat ini sudah ada lembaga keuangan syariah, ya, yang diawalin berdirinya, mulai beroperasinya setelah izinnya
Di tahun 91, di tahun 92 sudah ada. Namun belum ada undang-undangnya, masih menggunakan undang-undang perbankan riba. Di situ dibenarkan ada usaha bank yang dengan prinsip bagi hasil. Dia tidak prinsip bunga, tapi dengan prinsip bagi hasil. Itu sudah ada tahun 92. Dan ini dibuktikan keberhasilan dan ini keberkahan yang diberikan Allah. Pada tahun 97, 98 bangsa ini terjadi musibah besar. Krisis kepercayaan, krisis moneter, krisis perbankan pada waktu itu. Di mana seluruh perbankan ribawi bangkrut. Tapi ada bank dengan prinsip bagi hasil, dia tidak bangkrut. Nah itu yang awal dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 92 dikonversi menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Nah di situ mulai dibuka bank syariah. Kalau yang Undang-Undang nomor 7 belum ada bank syariah. Maka namanya pada waktu itu namanya bank muamalat. Dibuka 3 bank syariah. 3 bentuk dalam bank syariah. Ada yang murni syariah, bank muamalat. Dan itu mengkonversi bank konvensional menjadi syariah. Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah mandiri. Terus yang ketiga, bank konvensional buka unit usaha. Itu dimotori oleh BNI Syariah. Nah, bank syariah mandiri BNI Syariah saat ini sudah bergabung, sudah merger menjadi bank syariah Indonesia. Jadi, kalau kita sudah tahu ini, sudah tahu usaha bank konvensional, kita masih tetap ada di sana. Kalau melihat di sini, kita masih termasuk orang yang bodoh. Karena orang yang mau hijrah dari bank konvensional menuju bank syariah ada 3. Yang pertama, dia punya agama. Karena di bank syariah, agama apa saja boleh. Jadi ketika dia punya agama, dia akan hijrah ke bank syariah. Karena seluruh aktivitas yang ada di konven bisa dilakukan di syariah. Yang kedua, orang yang pintar. Bukan orang bodoh loh, orang yang pintar. Jadi orang yang pintar lah dia akan pindah ke bank syariah. Ya, bukan orang bodoh. Ya, kenapa? Karena dia pintar berhitung. Karena di bank konvensional tidak ada menanggung rugi. Di bank syariah ada menanggung rugi. Jadi kalau dia pintar, nggak mungkin dia di konven. Pasti hijrah ke bank syariah. Kalau pintar. Ya. Jadi ini orang yang hijrah ke bank syariah, pertama dia punya agama. Yang kedua dia pintar. Punya ilmu. Kalau ilmu dalam agama, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Nah, dunia dia pintar berhitung nih kalau dia masuk ke bank. Hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan dalam syariat masuk surga. Nah, di sini yang dia tidak mau melanggar syariat. Ya kan? Kalau dia masih melanggar syariat, ya, itu termasuk yang bodoh. Ya kan? Saat ini tidak bisa lagi alasan. Semua transaksi yang ada di konvensional bisa dilakukan di syariah. Jadi, nah, jangan kita lihat pegawainya, kita lihat bank syariahnya. Apapun kondisinya. Karena sama orang Islam juga ini. Kan orang Islam dia, Islam itu agama yang hak, tapi banyak yang bodoh. Iya kan? Sahabat nanya kepada Rasul. Insya Allah ya. Dari Hasan Basri, bahwa ia ditanya tentang kebodohan. Maka ia menjawab, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui hak mereka dan kewajiban mereka. Haknya apa? Kewajibannya apa? Nah ini nih, ketika dia tidak tahu itu, inilah dia. Lalu dikatakan kepada, bagaimana pendapat Anda jika mereka telah mengetahuinya? Ia menjawab, hendaklah mereka keluar darinya. Ini ada di kitabnya Tazkiyatun Nafs, menyucikan jiwa dan menjadikan hati dengan akhlak yang mulia. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan kalau di Wikipedia, kebodohan itu adalah keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi yang bersifat subjektif. Hal ini tidak sama dengan tingkat kecerdasan yang rendah atau kedunguan seperti kualitas intelektual dan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Bukan. Kata bodoh adalah kata sifat yang menggambarkan keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal, tapi masih memiliki kemampuan untuk memahaminya. Istilah bodoh juga dapat ditebak seperti dalam kalimat seseorang memiliki kemahiran dalam matematika tetapi sama sekali bodoh dalam ilmu bahasa. Ya, ya ini kalau kita melihat dari Wikipedianya ya. Jadi kita bisa lihat
yang jelas dalam kajian malam hari ini, kebodohan pada manusia akan menjadi pintu utama iblis masuk untuk membisikkan kesesatan. Jadi kebodohan kita lah sehingga iblis bisa masuk, sehingga kita melakukan kesesatan, sehingga kita menimbulkan pemikiran kita dan perilaku yang bodoh. Banyak kan? Sering ada kalimat-kalimat nyeleneh ya. Maka banyak kita dapati penyimpangan, keculasan dan kecurangan. Menghalalkan segala cara yang sering kali dilakukan manusia karena kebodohannya. Limaza? Karena sudah termakan oleh bisikan iblis. Ibnul Mazir rahimahullah mengatakan, orang yang jahil, orang yang bodoh tidaklah mengetahui kadar dirinya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kadar orang lain atau kadar lainnya? Ya, orang jahil, bodoh tidak mengetahui kadar dirinya, maka bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kadar lainnya? Ya, ini di kitab Al-Washim wal Qawasim jilid 4 garing 244. Perlu diketahui bahwa orang yang bodoh tidak akan menyadari perilaku kebodohannya. Itu perlu diingat. Jadi orang yang bodoh itu dia tidak akan pernah menyadari perilaku kebodohannya. Limaza? Karena tidak mengetahui kadar kebodohannya. Sehingga lebih mengedepankan emosi. Lihat aja kalau antum sedang berdialog, berdiskusi. Itu kalau orang bodoh dia cepat langsung emosinya. Karena apa? Sering salah. Apa? Salah paham. Karena dia mengukur dengan tingkat yang dia ketahui. Karena banyak dia tidak tahu. Ya, dia sering emosi. Jadi lihat aja ketika ada kita diskusi apa emosi. Kalau orang-orang yang bijak ini dia akan menerima. Kenapa dia emosi? Karena itu salah satu hasil bisikan iblis. Karena dia tidak berpikir dari inteligensinya, dari IQ-nya. Berbeda kan dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang alim. Ketika terjadi diskusi, dia lebih mengedepankan intelektualnya untuk menerima daripada emosi. Ya. Jadi betul-betul ini diketahui yang disampaikan oleh Ibnul Muqtas rahimahullah mengatakan seorang alim ya mengetahui kadar orang jahil. Jadi orang berilmu tuh dia tahu kadar orang bodoh. Kenapa? Karena dia dulunya adalah orang jahil. Nah, ya kan? Kalau dia tadinya belum tahu, dia terus belajar jadi tahu. Nanti ketika diskusi dia tahu nih orang ini belum tahu. Tahu kadarnya. Oh ini. Ya makanya ketika ada orang ngomong bank syariah, tidak syariah. Anak ketawa. Karena anak pernah di sana. Pernah di bank ribawi. Untuk urusan bank. Ya, untuk urusan bank. Yang lainnya jahil. Masih terus belajar gitu ya. Belajar terus. Ya. Sementara orang jahil tidak tahu. Dan orang jahil tidaklah tahu kadar orang alim. Karena dia tidaklah pernah menjadi orang alim. Jadi kalau dia belum jadi, nggak tahu dia batas kemampuannya. Ini Anda baca di kitab Adabud Dunya Waddin jilid 1 halaman 37 ya. Kita lanjutkan ya. Ikhwafillah rahimahullah, kajian ini di sesi yang kedua insyaallah ya setelah yang satu ini. Ikhwafillah rahimahullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita pintu utama iblis. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata pintu utama iblis itu adalah kebodohan. Sahabatku, dimanapun antum berada, mari kita tinggalkan dan hentikan kebodohan. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh bisikan iblis. Limaza? Bagaimana caranya? Kenapa kita selalu saat ini mengikuti bisikan iblis? Karena kita belum punya ilmunya. Maka dari itu, ikhwafillah rahimakumullah, rahilah ilmu dengan menuntut ilmu dan mengikuti majelis-majelis taklim atau mendengarkan radio ini, ya, dengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita dibukakan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dimana? Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan jalan menuju jannah. Di mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju jannah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2699. Mudah-mudahan ya, dengan kita belajar ini akan menghancurkan kebodohan. Maka dengan ilmu kita akan dikatakan orang-orang yang cerdas. Ya, orang yang berilmu itu orang yang cerdas. Tapi sering kita tahu orang yang cerdas itu punya titel, ya. Masya Allah ya, titelnya panjang banget. Ternyata kita bisa lihat di sini dalam syariat orang cerdas itu seperti apa. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi tujuan hidupnya itu ibadah kepada Allah, dan kemudian dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan itu. Jadi ibadah ini untuk apa? Untuk nanti. Karena di sini tempatnya ibadah, nanti hasilnya di akhirat. Maka jika akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal, mengapa orang-orang cerdas tidak mempersiapkannya? Jadi kalau kita tidak pernah mempersiapkan kematian, ya itu kita disebut orang jahil tadi, orang bodoh tadi. Maka orang yang cerdas, dia manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk bisa memberikan hasil yang terbaik, sehingga dia mudah nanti menuju jannah. Dengan apa? Belajar. Belajar apa? Al-Quran. Belajar hadis. Dengan begitu dia akan tahu. Jadi syariat itu adalah akidah, ibadah, muamalah. Semua yang diberikan dari Allah itulah syariat. Maka kecerdasan seseorang, dia akan mengamalkan apa yang disyariatkan. Dia tinggalkan apa yang dilarang oleh syariat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Satu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?' Rasulullah menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya.' Kemudian dia bertanya lagi, 'Siapa orang mukmin yang paling cerdas?' Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab, 'Yang paling banyak mengingat mati.' Jadi orang yang cerdas itu paling banyak mengingat mati. Jadi kalau kita terus mengingat mati, masih berani gak kita bermaksiat kepada Allah? Karena orang yang bermaksiat kepada Allah itu orang bodoh. Benar ya? Jadi ini Rasul Masya Allah. Jadi orang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat. Ketika dia banyak mengingat kematian, banyak mengingat mati, kemudian mempersiapkan kematian tersebut. Jadi dia sudah tahu mengingat mati, dia persiapkan. Nah, itulah orang yang paling cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Haythami. Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah Jilid 2/419 berkata hadis ini hasan. Lihat diri kita masing-masing. Kalau kita sebagai seorang suami, lihat istri kita. Kalau kita sebagai seorang ayah, lihat anak-anak kita. Bagaimana kita lihat istri kita? Menutup auratkah dia? Ini kunci saat ini. Yang masih ada tingkat aurat. Dan kalau saat ini sudah banyak yang sudah menutup aurat. Nah, jadi lihat diri kita. Lihat istri kita. Ketika dia ada tamu laki-laki yang bukan mahram, menutup aurat enggak? Ini tanda-tanda kita untuk diri kita. Ini kalau kita sayang, karena kita sebagai laki-laki, 4 perempuan akan menggeret kita menuju nar. Siapa dia? Ibu kita. Siapa dia? Istri kita. Siapa dia? Ketiga, saudara perempuan kita. Yang keempat, anak perempuan kita. Inilah 4 wanita yang akan menggeret kita ketika dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada nggak kita memberitahu? Nah, maka sayangilah, jangan kemana-mana ya, untuk diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu.
Anak-anak kita sudah sholat nggak? Sudah menutup aurat nggak? Sudah tahu nggak dia baca Quran? Ini karena bagi mereka-mereka yang cerdas akan mempersiapkan dirinya, keluarganya, agar dimudahkan oleh Allah untuk bareng-bareng masuk ke dalam jannah. Sehingga kalau kita cerdas, itu akan menutup pintu iblis yang akan membisikkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi menurut ilmu syariat, orang pintar dan orang bodoh tidaklah sama. Itu menurut syariat. Orang pintar dan orang bodoh tidak sama. Kalau orang pintar, dia akan sangat takut sekali bermaksiat kepada Allah. Sementara orang bodoh, dia dengan ringan melakukan maksiat kepada Allah. Nah, posisi kita saat ini, kenapa bangsa ini terus terjadi musibah-musibah? Kita sudah tahu, riba itu haram. Bank konvensional sudah dihukumi usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ya. Riba. Bunga sudah dihukumin, haram. Tapi kita masih banyak melakukannya. Saat ini masih di atas 90% bangsa ini yang mayoritas Islam berada di lumpur-lumpur riba. Jadi artinya kita bukan bangsa yang cerdas. Padahal struktur yang disiapkan Masya Allah untuk bisa menjadi cerdas agar kita tidak bermaksiat kepada Allah. Undang-undangnya sudah ada, fatwanya sudah ada, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah sudah ada, Masyarakat Ekonomi Syariah sudah ada, Bank Syariah sudah ada. Kemana bangsa ini? Kenapa masih ada di tempat riba? Limaza? Karena bisikan syaitan. Karena sebagian besar masih banyak yang mengatakan sama saja. Enggak sama. Ana pastikan tidak sama. Ini hasil karya orang tua kita yang luar biasa. Sehingga ada hadirnya di bangsa ini bank syariah. Undang-undang untuk perbankan syariah. Ada komite nasionalnya untuk keuangan syariah. Yang langsung dipimpin oleh presiden kita. Allahu Akbar. Jadi ihwafillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang pintar, orang cerdas, orang pintar ialah, lihat, siapa saja yang menundukkan jiwanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu orang-orang pintar. Ya. Orang pintar itu apa? Siapa saja yang menundukkan jiwanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ia selalu beramal sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang pintar. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah, itu ialah siapa saja yang selalu mengikuti bisikan jelek, bisikan buruk untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah karena buruknya jiwanya dan ia berangan-angan tinggi kepada Allah namun tanpa disertai iman dan amal. Omong kosong doang. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ahli hikmah berkata, engkau berharap keselamatan dunia dan akhirat, tetapi engkau tidak mengikuti jalan-jalan keselamatan. Apa itu? Al-Quran was sunnah. Yang dipahami oleh para sahabat. Sungguhnya kapal itu tidak berlayar di tempat yang kering. Dia berlayar di tempat yang basah. Di tengah laut. Bukan di pinggir pantai. Ya. Masya Allah, ini ada di kitabnya, di kitab Al-Uyu Al-Akbar karya Ibnu Qutaibah, sahabat Abu Darda radhiyallahu an, berkata, ya, di sini ada tanda orang bodoh itu ada 3, yaitu bangga diri, banyak bicara dalam hal yang tidak bermanfaat, 3, melarang orang lain dalam suatu perbuatan namun ia sendiri melakukannya. Dia melarang tapi dia melakukannya. Ya, contoh, dia melarang riba tapi dia melakukan riba. Hati-hati itu. Melarang riba tapi melakukan riba. Dan juga tuh banyak praktisi bank syariah rekening masih di bank konvensional. Nih hati-hati. Ya. Nih. Itu mudah-mudahan ya. Sementara kita lihat untuk melengkapi ini wasiat Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud berada pada saat menjelang wafatnya, beliau memanggil anaknya.
Kemudian berwasiat kepadanya, wahai anakku. Anaknya siapa? Abdurrahman. Anaknya Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu 5 perkara. Jaga wasiat ini. 1. Tunjukkan kepada manusia jika dirimu tidak butuh pada harta mereka, maka kamu akan meraih kekayaan hakiki. 2. Tinggalkan senang meminta-minta. Jadi tinggalkan kita senang meminta-minta. Makanya sering kita banyak rekening-rekening itu senang untuk minta-minta, donasi. Nah, ternyata donasi bank konvensional ya. Jadi ini tinggalkan senang meminta-minta pada orang lain. Karena sesungguhnya itu merupakan kefakiran yang akan selalu menghantuimu. Yang 3, berilah orang lain uzur jika melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang lain melakukan kesalahan, kita cari uzur sebanyak mungkin. Dan jangan sekali-kali engkau tiru kesalahannya. Yang 4, berusahalah untuk selalu beramal pada hari ini. Dan usahakan amalmu sesuai dengan sunnah. Terakhir, yang 5, jika kamu mengerjakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah. Seakan-akan dirinya tidak akan lagi sholat lagi setelahnya. Jadi kalau kita melakukan sholat betul-betul khusyuk, karena anggap sholat itu adalah sholat terakhir. Jadi betul-betul yang benar kita ketika sholat ya. Wallahu alam, mudah-mudahan ini bisa menutup pintu utama iblis. Dengan apa? Dengan kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar ya. Insya Allah. Wallahu a'lam.